Shalom anak-anak, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Kami berharap dimanapun kita berada, kita selalu sehat, ceria, dan damai sejahtera. Mr. Anto, sepertinya kita harus memperkenalkan diri karena kita melayani di Sekolah Minggu Online. Benar, Miss. Perkenalkan ya anak-anak, nama saya Mr. Anto. Dan saya Miss Iis. Kami guru KBTK SKK Cibubur. SKK sebagai bagian dari GKK. Sama-sama melayani di sekolah minggu. Anak-anak sudah siap mengikuti kebaktian? Ayo siapkan hati, Alkitabnya, dan selama kebaktian tidak jalan-jalan atau makan. Siap? Siap anak-anak? Mari ambil waktu sejenak untuk kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak, siapa yang di sini sedang bergembira? Tidak hanya anak-anak, Miss. Saya juga bergembira sekali karena hari ini spesial. Hari Minggu, hari kita kebaktian bersama-sama, walau dari rumah masing-masing. Yuk, kita nyanyikan pujian dengan semangat dan gembira.
Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mr. Anto, pernah takut nggak sih? Ya pernah lah, Miss. Ingat dulu waktu kecil, saya paling takut yang namanya hantu. Tapi puji Tuhan, sejak saya kenal Tuhan Yesus, saya tidak takut lagi. Wah, bener banget. Jadi ingat firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 4b. Yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Anak-anak, iblis ada di mana-mana. Tapi kita jangan takut, karena ada satu nama yang berkuasa, yang selalu beserta dan menolong kita. Siapa dia? Tuhan Yeay! Yuk kita nyanyikan pujian Ada Satu Sobatku. Mr. Anto, nama Tuhan Yesus, nama yang sangat berkuasa. Seharusnya kita bangga sekali. Benar, Miss. Rasa bangga ditunjukkan dengan perbuatan kita sehari-hari yang memuliakan dan buat hati Tuhan senang. Contohnya, Mr. Anto. Contohnya taat dan juga membantu apa yang bisa kita lakukan di rumah. Menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama dan papa, bapak, ibu, guru, dan juga sayang kepada teman-teman. Artinya, dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun selalu memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya?
hidup berjalan seturut maunya Tuhan. Yuk, kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian "Ada Kuasa Dalam Darah"-Nya. Halo, apa kabar semua? Udah lama ya kita nggak pernah ketemu. Sekarang kita ketemu dengan cara virtual, dengan cara seperti ini. Jadi ibu bisa menyapa semua anak-anak sekolah minggu. Pada hari ini sebelum ibu menyampaikan firman Tuhan, ibu mau berdoa dulu ya. Kita berdoa, semua tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada kami untuk mendengar dan untuk memahami firman Tuhan, agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita juga mau membacakan firman Tuhan, kita mau melihat firman Tuhan. Ini firman Tuhan kita dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Ibu nggak bacain, nanti semua bisa baca di rumah ya. Kalau dibacain ntar agak kepanjangan. Nah, ibu mau bercerita tentang di mana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang. Perempuan yang sakit udah lama sekali bisa jadi sembuh. Nah, ibu mau tanya sekarang, tahu gak anak-anak kalau orang bongkok gimana? Pernah tahu ya? Nah, orang bongkok seperti ini. Kalau ibu lihat nih ya, ibu kasih tahu ya, bongkoknya seperti ini. Nah, ada seorang wanita udah 18 tahun dia bongkok. Aduh, 18 tahun panjang ya? Panjang, waktu yang panjang, lama. Kalau kamu umur 3 tahun, 18 tahun kemudian kamu udah umur 21 tahun. Lama kan? Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus, ini lagi ada hari Sabat. Hari Sabat, Tuhan Yesus lagi mengajar di sinagoge. Tahu gak sinagoge? Sinagoge itu adalah semacam kayak gereja kalau zaman sekarang. Jadi mereka pada hari Sabat, biasanya orang-orang Israel pada datang ke sinagoge, pada mendengarkan firman Tuhan. Ada yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau kayak kita di gereja, kayak pendeta menyampaikan firman Tuhan dan kita mendengarkan. Nah, ini juga ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, ada kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka berbondong-bondong datang ke gereja, ke sinagoge pada saat itu. Pada waktu itu Yesus pun datang ke sinagoge. Yesus datang, Yesus lagi mengajar firman Tuhan. Yesus lagi memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Orang banyak datang semuanya ke sana. Nah, tiba-tiba waktu Yesus lagi membicarakan firman Tuhan, apa yang terjadi? Yesus melihat ada satu orang perempuan. Perempuan jalannya gimana? Kayaknya nih orang gak seperti yang biasa. Dia jalannya bukan agak tapi membungkuk. Dia jalannya membungkuk kayak begini, terus dia berjalan. Aduh, kamu bisa bayangin kalau jalan membungkuk itu udah lama. Tersiksa kan? Dia nggak bisa melihat dengan jelas ke depan. Dia harus membungkuk seperti ini. Tuhan Yesus melihat itu wanita, lalu Tuhan Yesus tertuju kepada wanita itu. Tuhan Yesus menghampiri wanita itu. Tuhan Yesus bilang, "Ibu,
kamu telah disembuhkan. Nah, orang-orang di situ gimana? Mereka pada bengong melihat, oh ini siapa ini orang kok bisa menyembuhkan? Lalu Tuhan Yesus mendoakan, ditempuk tangannya dalam Tuhan Yesus mendoakan, sembuh katanya. Udah sembuh, dipegang pundaknya, benar. Si ibu itu gimana? Ibu itu bisa langsung berdiri, seperti kayak begini, kayak seperti ibu nih, seperti yang anak-anak juga bisa berdiri. Mereka bisa berjalan seperti biasa. Dan si ibu itu memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia senang sekali. Dia bilang, wah puji Tuhan ya. Dia senang sekali dia memuji. Karena sudah berapa? Cukup waktu yang lama. 18 tahun mereka, si ibu itu harus jalan membungkuk. Nah tiba-tiba dia bisa berdiri. Wah dia puji Tuhan, dia berjingkrak-jingkrak puji Tuhan. Nah tetapi di sinagoga itu banyak sekali orang-orang ya yang gak senang sama Tuhan Yesus. Terus pas dia gak senang sama Tuhan Yesus, lalu dia pada ngomongin Tuhan Yesus, katanya. Dia menyindir Tuhan Yesus. Dia ngomong ke orang-orang, ada 6 hari kita bekerja. Maksudnya ada hari Senin, ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, pada hari Jumat, kenapa katanya gitu? Kalau mau disembuhkan, dia bilang gitu, kenapa nggak mau datang pada hari kerja, pada satu hari itu? Katanya nggak usah hari Sabat. Tuhan Yesus tahu mereka tuh apa? Mereka nggak senang, mereka nggak suka sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gini, Tuhan Yesus tahu juga kalau mereka itu orang kepala-kepala sinagoga itu, kepala-kepala gereja pada saat itu sinagoga itu, dia suka apa? Dia suka melepaskan ternaknya pada hari Sabat untuk mencari makanan dan minuman. Nah Tuhan Yesus bilang, kamu aja sayang sama ternak-ternak kamu. Kamu berbuat baik kepada ternak-ternak kamu, kasih minuman pada hari Sabat buat ternak-ternak kamu. Nah, kenapa ini kamu nggak lebih sayang kepada orang yang udah 18 tahun terikat, katanya gitu ya. Terikat dia sama kuasa gelap sehingga dia jadi bungkuk. Kenapa kamu gak sayang sama perempuan? Akan lebih baik kamu menyembuhkan akan lebih baik kita berbuat baik kepada sesama manusia. Nah kamu sama binatang-binatang aja, kamu sama domba-domba aja kamu bisa berbuat baik. Kenapa sama orang kamu gak bisa? Kata Tuhan Yesus bilang. Nah akhirnya mereka semua terdiam. Nah di sini Tuhan Yesus menyatakan kalau Yesus itu adalah apa? Berkuasa untuk segala macam penyakit. Yesus berkuasa atas segala kuasa-kuasa gelap, atas segala setan. Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit. Yesus bisa melepaskan orang yang terikat, yang sudah begitu lama terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Ya, nah kita sekarang semakin mengerti, kita semakin percaya apabila ada anak-anak yang lagi dalam kesusahan, jangan mundur, tetap datang kepada Tuhan Yesus. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun zaman pada saat ini kita susah untuk ke gereja, tapi jangan lupa kita tetap berdoa, membaca firman Tuhan. Dan kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi dengan tembok gereja. Bisa dimanapun Yesus bisa Yesus bisa menyembuhkan, bisa memberkati kamu semua. Nah kita mau sekarang ayat hafalannya. Kita mau membaca ayat hafalannya. Oke? Ayat hafalannya yaitu dari Mazmur 9 ayat 2. Kalau yang punya Alkitab bisa dibuka dan kita baca sama-sama. Ibu bacain ya. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati kita. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi aku juga mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kita mau menceritakan tentang keajaiban Tuhan, ya. Nah, kita kalau yang udah mengalami kasih Tuhan, kita jangan ragu-ragu untuk mengucap syukur, dan kita jangan ragu-ragu menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua firman yang boleh kami dengar. Biarlah ya Bapa, kami sekarang makin mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa gelap,
atas segala penyakit. Tuhan dapat menyembuhkan segala penyakit yang kami alami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk anak-anak. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini ya. Tentunya dengan meminta tolong mama ataupun papa. Atau dikumpulkan di amplop minggu yang lalu. Setelah kita bisa ke gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing ya. Kemudian diserahkan kepada gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu bisa memberikan persembahan. Berkati Tuhan untuk Mama dan Papa, dan juga berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Sekolah Kristen Ketapang Tuhan, Sekolah Kristen Jakarta maupun yang ada di Cibubur Tuhan.
Engkau berkati setiap guru-guru, Engkau berkati anak-anak Tuhan. Biarlah dalam masa pandemi ini kami tetap bisa bertumbuh, kami tetap bisa mengasihi Tuhan, dan kami tetap bisa pintar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gereja Kristus Ketapang. Tolong Tuhan berkati, biarlah Engkau sertai dalam pelayanannya, Engkau berkati dalam setiap apapun yang dilakukan, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua orang yang sedang sakit. Tolong Tuhan Engkau memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat Dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.